Oh, Swastiastu. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Ya. Mungkin volumenya kurang keras ya. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Ya. Pak, jaringan wifi saya jelek, Pak. Ya. Tidak apa. Ini sinyal Bapak juga kurang bagus ini ya. Oke. Jadi selamat berjumpa kembali anak-anak pada pembelajaran kita kali ini ya. Walaupun situasi masih pandemi ya, di pembelajaran tetap kita harus semangat ya, semangat. Ya. Semangatnya itu anak semangat pagi nak. Ya. Masih bisa dimonitor? Halo? Halo? Masih bisa dimonitor nak? Oke, bagus ya. Semangat anak-anak itu harus semangat pagi, ya, semangat pagi. Ya, bagus. Untuk pembelajaran kita kali ini ya, tadi Pak lihat sudah banyak anak-anak yang hadir, ya, kehadiran bagus, Pak udah cek. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, nak, ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu, ya, berdoa dulu secara individu, ya. Berdoa mulai. Ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita sampaikan tujuan pembelajaran dulu. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah jadi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, di anak-anak bisa mampu nanti menyimpulkan pengaruh triguna dan upaya-upaya untuk menyeimbangkannya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya Bapak akan coba tayangkan. Bapak akan coba tayangkan slide-nya ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa monitor. Ya, ini mungkin sinyal Pak kurang bagus ini ya. Anak-anak bisa memonitor. Bisa mengamati. Ya, bisa mengamati. Pak akan coba tayangkan. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Melisa. Ia adalah anak yang aktif, tetapi juga egois. Ia memiliki teman yang bernama Ayu dan juga Putri. Ayu adalah anak yang sangat malas. Putri adalah anak yang sangat rajin. Pada suatu hari, guru mereka, Pak Rema, memberikan semua muridnya tugas. Pak Rema mengharuskan semua muridnya untuk mengumpul tugas minggu depan. Semua mengiyakan. Selamat pagi anak-anak. Sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas. Mohon tugasnya untuk disesuaikan minggu depan dan minggu depan. Sekarang Bapak akan memberikan kalian tugasnya. Ini tugasnya untuk Putri. Makasih, Pak. Ini tugas untuk Melisa. Makasih, Pak. Dan ini terakhir untuk Ayu. Makasih. Harap tugasnya diselesaikan dan dikumpul minggu depan. Makasih, Pak. Anak-anak, tugas sudah selesai, ayo dikumpul. Ini tugas saya, Pak. Terima kasih. Tugas saya, Pak. Tugas kamu mana, Ayu? Maaf, Pak, saya ngerjain soalnya saya sakit. Emangnya kamu sakit seminggu? Aku aja kerjain. Ya, Mak, seminggu juga kali, karena aku masih lemes-lemes gitu. Ya udah, Bapak akan memberikan kamu lagi 1 hari. Besok tugasnya harus dikumpul ya. Makasih, Pak.
kemarin? Kamu ini ada ngapain aja kemarin? Kemarin saya pulang sekolah, saya tidur, saya makan, saya main sampai sore. Habis itu saya pulang ke rumah, saya mandi, habis mandi, saya habis tiduran deh. Kamu ini ya kalau keterlaluan. Ya udah kalau begitu saya akan membersihkan toilet selama 1 minggu. Aduh jangan dong Pak, nanti saya bau dong. Saya tidak peduli kamu itu akibatnya kalau tidak melakukan tugas. Sekarang membersihkan toiletnya. Hai, udah selesai bersihin toiletnya, udah. Enak mana? Ngerjain tugas apa main-main? Habis itu kamu dapat hukuman? Bersihin tugas lah. Udah. Main-main boleh, tapi tugasmu jangan dilupain juga. Iya deh, iya. Aku haus nih, boleh sekali minum. Oh, minta minum ke aku? Iya. Ngapain aku ngasih minum kamu? Ya kan aku temenmu. Bener, ngapain juga kamu minta minum? Karena aku haus habis bersihin toilet. Udah. Sendiri. Ini aku beliin untuk kamu. Terima kasih. Ayo, coba deh kamu biasain belajar. Belajar itu seru loh, apalagi kalau ada pelajaran yang kamu suka. Bener tuh, aku dulu kayak kamu deh. Ceritanya suka dapet hukuman gitu, tapi habis itu dapet saran dari Putri, aku jadi berubah. Ternyata belajar tuh memang seru, apalagi kalau ada kerja kelompok, terus ada pelajaran yang kamu suka tuh seru banget deh. Ya udah deh, aku coba. Nah, gitu Dong. Sebulan kemudian, Ayu berubah menjadi anak satuang seperti Putri. Bisa dimonitor, nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang Bisa. tadi bisa dilihat? Macet, Pak. Macet. Nggak mau jalan, Pak. Oh, berarti itu sinyal ya, itu masalah sinyal. Jadi mungkin sinyal di Bapak ini juga. Oke. Tidak masalah ya. Itulah gangguan. Nanti kita ulangi slide-nya lagi ya. Gambar Bapak bisa terlihat ya? Bisa. 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 Bisa, Pak. Oke. Bagus ya. Jadi mic-nya dimatikan dulu. Tadi Bapak sudah tayangkan video ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengamati sedikit. Macet tadi ya. Iya, Pak. Nah, itu sinyal. Sebenarnya kalau di sini lancar itu nak ya. Di sini lancar, itu karena jaringan. Memang seperti itu pembelajaran secara daring ya, gangguannya sinyal begitu ya. Oke. Mungkin sedikit anak-anak sudah bisa amati itu ya, bisa amati tayangan video itu. Kira-kira ada yang tahu itu tentang apa kira-kira ya? Siapa bisa? Nah, di sini ada raise hand. Kalau yang bisa angkat tangan dengan mengklik raise hand itu. Ya. Nah, di sini ada raise hand. Silakan. Kira-kira tentang apa itu? Buka kameranya, buka ya. Nggak usah malu-malu. Nah, ini sudah ganteng dan cantik-cantik ini ya. Ganteng, tampan, cantik. Wah, buka kameranya ya. Yuk. Tentang apa kira-kira, nak? Ayo. Tentang apa? Ayo. Bisa dimonitor, nak? Bisa dimonitor? Bisa? Bisa. Tentang apa kira-kira? Tentang? Gunung. Ya. Kan ada 3 orang siswa ya.
perempuan ya, Melisa, Putri, dan Ayu. Nah, ini ya. Mereka diberikan tugas oleh gurunya. Nah, ini ada seorang anak yang berperan sebagai guru ya. Kemudian Kok macet-macet, Pak? ya sebentar dulu ya, sebentar. Ini masalah sinyal. Itu masalah sinyal. Oke, Pak, kalau sinyalnya sinyal jelek, Pak. ya, bentar dulu. Jangan ribet dulu ya. Ya mungkin cuaca di sini agak mendung. Ya, cuaca kurang bersahabat, sinyal menjadi kurang bagus. Oke, kita lanjut ya. Bisa dimonitor, nah? Bisa. Bisa. Oke, ya. Gambar masih kelihatan? Ya. Kalau dimatikan dulu mic-nya ya, ini. Oke, ya kita lanjut ya. 3 orang tadi ya yang berperan sebagai 3 orang siswa itu, Melisa, Putri, dan Ayu itu bermain peran ya, ada yang memerankan orang yang rajin gitu ya, orang yang males, orang yang egois. Anak bisa amati itu ya. Itu adalah perilaku-perilaku yang dipengaruhi oleh triguna. Nah, sekarang Pak akan coba share lagi ya, mudah-mudahan bisa di dimonitor. Nah, ini bisa dilihat, Nak? Ini bisa bisa? Nggak bisa. Belum bisa? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Belum, Ini Pak. sinyal, ya. Berarti sinyal ini ya. Ini permasalahan sinyal anaknya. Oh, udah gambarnya, Pak. Gambarnya. Oh ya, berarti yang sinyalnya bagus pasti bisa lihat ya. Nggak bisa, Pak. Jadi ini pembelajaran kita kali ini tentang pengaruh triguna pada manusia seperti yang diperankan oleh 3 orang anak tadi ya. Nah, kalau yang pertama yang diperankan oleh Putri, jadi siswa yang memerankan Putri itu karena pengaruh guna satwam ya, dalam Waraspati Taku disebutkan ya, kalau besarnya satwam dengan rajas itu sama, jadi seseorang itu akan kelihatan tenang, kemudian santun gitu ya, rajin, apalagi Nak? Ayo, apalagi? Ya, Baik. suka menolong, baik, bagus ya, bagus ya, bagus sekali. Itu ciri-ciri seseorang yang dipengaruhi oleh guna satwam ya, anak sudah harus hafal ya, ketiga sifat dasar dari manusia itu. Kemudian selanjutnya ini Nak, bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Bisa? Nggak bisa, Bisa. Pak. Oke. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Oke. Pak. Ya, mungkin sinyalnya kurang bagus, tidak bisa ini ya. Jadi seseorang yang dipengaruhi oleh guna rajas, nah ini seorang yang dipengaruhi oleh guna rajas, jadi menurut Bhagavad Gita 18:21, seseorang yang menyumbang tetapi mengharapkan hasil. Ya. Seorang seperti ini misalnya menyumbang mengharapkan hasil, itu sudah tentu dipengaruhi oleh guna rajas. Kemudian seseorang yang perilakunya aktif seperti gambar ini, ya, membawa stipan, ya, kemana-mana mencari burung, aktif gerakannya. Itu juga contoh perilaku yang bisa dimonitor, Nak? Bisa? Oke. Ya, anak perhatikan dengan baik, Bisa, dengarkan dengan baik, jangan lain-lain dulu ya. Jadi konsentrasi. Kalau tidak bisa sinyalnya menerima gambar itu misalnya ya, perhatikan ya dengan
pasang telinga dengan baik ya. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak tidak usah khawatir. Ya. Kita lanjut lagi ya. Setelah guna rajas, nah ini yang tadi yang diperankan oleh anak tadi ya. Nah ini bisa dilihat? Bisa? Bisa nak? Bisa, Pak. Oke, nah ini yang tadi. Bisa, Pak. Nah, oke, yang tidak bisa dengarkan dengan baik ya. Kita apa? Pembelajaran menggunakan jaringan ya kadang-kadang bagus, lancar, macet juga kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini yang diperankan tadi oleh Ayu ya. Diberikan tugas 1 minggu, tidak ngumpul, tidak kantor, kemudian diberikan tengah lagi 1 hari juga tidak. Nah, tentu hal ini perilaku atau sifat ini ya, seperti gambar ini, dipengaruhi oleh apa nah? Guna tamas ya, bagus sekali. Ini seperti disebutkan dalam Menawa Dharma Sastra. Kitab Menawa Dharma Sastra itu juga menyebutkan ya. Jadi seseorang yang loba, pemalsu, malas, ateis seperti ini gambarnya ya. Nah, ini orang yang apa namanya loba atau rakus. Ini orang yang malas. Ini juga malas. Apalagi ateis. Itu akibat dari pengaruh tamas atau sifat tamas. Tapi bukan tamas bahasa Bali, nak. Bukan tamas bahasa Bali. Ya. Bukan tamas bahasa Bali ya. Tamas bahasa Sanskerta. Oke. Itu dulu ya. Pengaruh apa namanya? Triguna pada manusia ya, pada diri manusia. Nah, mungkin sampai di sini sebelum kita lanjut mengenai upaya-upaya untuk menyeimbangkannya. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Yuk. Enggak, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oh, bagus. Bisa, ya. Pak. Mengenai monitor kamera Bapak masih bisa dilihat ya? Masih bisa? Oke. Oh ya, ya. Bisa, Pak. Oh tidak apa? Yang tidak bisa mungkin sinyal. Oh, keburuyu. Nah, itu misalnya ya. Gonggongan anjing. Matikan dulu. Sudah berkali-kali mute ini ya. Tapi masih juga masih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Upaya-upaya untuk menyeimbangkan sifat rajas dulu ya. Rajas. Upaya-upaya untuk menyeimbangkan sifat rajas. Bisa dimonitor, nak? Halo? Bisa, Pak. Bisa? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, bagus. Ya, baik ya. Di sinyal anak-anak ada yang baik, biasa itu ada yang turun. Seperti Bapak sinyal mungkin kurang bagus di sini ya. Di upaya-upaya untuk menyeimbangkan sifat rajas, yang pertama di sini dicontohkan dengan melakukan tapa. Apa itu tapa? Pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya. Seperti ini contohnya ya, kalau dalam cerita pewayangan itu banyak ya. Arjuna bertapa gitu ya. Kalau kita bertapa sekarang tentu beda ya. Nah, sekarang ini anak belajar konsentrasi menggunakan aplikasi. Kalau ada gangguan kesampingkan dulu, jangan terpengaruh dengan suara ayam atau anjing, itu bertapa. Mengendalikan diri bertapa. Kalau ada gangguan sedikit anak-anak sudah terpengaruh. Nah, berarti tapa atau pengendalian dirinya tidak kuat. Goyah, mudah goyah. Kemudian cara berikutnya jalan beratap. Beratap itu pantangan. Berpantang. Ya, pantangan. Nah, jadi misalnya anak-anak tidak boleh makan kepiting gitu misalnya ya. Jadi apa namanya bisa alergi. Itu pantangan, salah satunya pantangan makan. Ya.
Selanjutnya yoga. Yoga itu menghubungkan Atma dengan Brahman. Ya, bagus. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat gambar ini ya. Di anak yang sedang yoga. Ini. Nah, kemudian yang lain juga contoh masih banyak ya. Zaman dulu orang melakukan yoga mungkin tidak seperti sekarang ya. Sekarang alat-alat sudah bagus. Ada seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. Apa berada samadhi? Nah, samadhi itu meditasi. Ya. Oke, bagus ya, bagus. Ya. Contoh samadhi yang melakukan meditasi sampai renungan yang paling dalam itu misalnya. Apa tujuan kita hidup? Untuk apa kita hidup? Merenung yang lebih dalam. Salah satu contohnya seperti dikatakan anak-anak tadi, meditasi. Lalu kita lanjut ini ya. Bagaimana cara atau upaya menyeimbangkan sifat tamas? Sifat tamas, sifat malas yang tadi itu ya. Yang diperankan oleh Ayu. Ya. Di sini sebutkan ada caranya apa nak? Mempelajari sastra-sastra suci. Bagus ya, baik. Ya. Bagus sekali itu ya. Jadi mempelajari kitab suci. Ya. Kemudian kalau dalam gambar ini bisa dilihat nah? Bisa dimonitor, masih bisa dimonitor? Bisa. Tidak. Ya. Oh, ya. Seperti ini misalnya ya. Seperti ini melakukan atau melaksanakan Dharma Gita. Ya. Mendengarkan Dharma Wacana. Kemudian kalau ini gambar Guru Melanting kalau tidak salah, kita mengunjungi sembahyang ke sana teatro. Seperti itu ya. Kalau seperti gambar ini, kira-kira apa ini? Oke, bagus ya. Jadi Kok nggak ada gambarnya, Pak? ya, oke. Tidak kelihatan mungkin di sana ya. Ini Padahal gambar, Pak. iya, tidak kelihatan. Jadi Pak jelaskan kalau begitu ya, tidak masalah karena sinyal. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Sorry, pardon. Nah, itu misalnya ya. Jangan dijawab I don't care. Kalau temannya minta maaf, dimaafkan kalau ada kesalahan ya, dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Iya, Pak. Oke. Ya, tolong mic-nya dimatikan dulu ya, Pak sudah mute itu lagi dibuka ya. Ya, matikan dulu mic-nya. Nah itu anak-anak, mungkin pembelajaran kita cukup singkat ya. Tapi anak-anak bisa ambil kan dulu ya, kita unmute lagi ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan. Tolong dimatikan dulu mic-nya ya. Oke. Supaya tidak mengganggu. Dari dua subbahasan tadi ya, pengaruh Triguna dalam kehidupan, kemudian upaya-upaya menyimbangkannya. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Silakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Nak? Silakan ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau yang tidak mau bertanya langsung, Anda bisa ketik di sini ya, ada chat itu ya. Nanti Pak baca di sini pertanyaannya gitu. Nah, apakah udah sudah caranya itu? Ya, Pak. Jadi ketik pertanyaannya di sini, chat Pak baca, Pak bacakan lagi. Supaya anak-anak yang lain tahu. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Halo? Marsya, ada pertanyaan Marsya? Ada Ayu?
Hendrawan. Nah, ini sinyalnya bagus, Hendrawan. Ada, Pak. Ada pertanyaan? Ya. Yang lain, ayo. Tidak, Pak. Suparse, bagaimana Suparse? Saya, Pak. Wah, ini. Oka Tresna, gimana? Ada pertanyaan, sinyalnya bagus. Arianata. Oke, Arianata. Ya, Pak. Nah, pakai wifi ya? Ya. Nah, jadi sinyalnya naik turun juga ya. Ada pertanyaan Arianata? Enggak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak yang bertanya kan begitu ya? Pak yang bertanya. Ya. Pak tunggu lagi, Cynthia Dewi, bagaimana Cynthia Dewi? Ya. Ayo. Tidak usah malu ya, tidak usah malu. Silakan anak-anak itu ya, pertanyaan. Jangan dipendam. Ya, kalau memang oke, ini ada satu chat ya, Pak bacakan kalau begitu. Ya. Wah, bagus sekali ini ya. Jadi Marsha sudah memanfaatkan ini chatnya ya. Tidak bisa terlihat menggunakan chat. Nah, pertanyaannya seperti ini, nak. Apa pengaruh triguna dalam kehidupan sehari-hari? Bagus ini ya. Siapa bisa jawab, Bayu? Bisa dengar, nak? Bisa. Bisa Apa pengaruh triguna dalam kehidupan sehari-hari? Siapa bisa raise hand? Oke. Kalau di sana angkat tangan gitu, boleh juga ya. Kalau nggak bisa raise hand, boleh juga. Saya, Pak. Sebutkan namanya. Saya, Pak. Apa namanya? Iwan Yana, dimatikan dulu mainnya. Ayo. Siapa mau jawab? Adek Ayu ya? Ya, gangguan ini ya. Ada gangguan sedikit. Tidak apa ya. Siapa bisa bantu lagi? Ayo. Pengaruh triguna dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Siapa lagi mau? Ayo, silakan. Nggak usah takut ya, nggak usah takut. Buka kameranya sekarang, kita diskusi ya. Di materi Pak sudah sampaikan tadi ya. Anak-anak kalau mengamati dengan baik, ya, mendengarkan dengan baik, pasti bisa itu ya, pasti bisa jawab. Saya sinyal ya. Oke. Jadi pengaruh triguna dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Tentu kita lihat bagian-bagiannya ya. Kalau orang yang santun, ya, sopan, hormat itu pasti dipengaruhi oleh guna satwa, gitu ya. Kalau seperti tadi, tayangan tadi diberikan tugas, sudah diberikan tenggang waktu, diulang lagi diberikan tenggang waktu lebih lagi sekali, tidak juga ngumpul. Nah, itu berarti dipengaruhi oleh guna atau sifat sama. Ya. Sama. Makanya diberikan sanksi. Apa sanksinya, nak? Nah, disuruh jadi apa? Cleaning service. Bersihkan. Ya. Bagus. Jadi disuruh membersihkan lantai. Ditanya temannya, enak mana? Buat tugas atau cleaning service? Nah, itu bisa. Tentu dia jawab, oh lebih enak buat tugas. Lebih enak belajar, kan begitu. Ya. Sudah bagus ya pertanyaan dari Marsha, kemudian juga dari Kadek Ayu. Apa hubungan triguna dalam mencapai tujuan hidup? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ada yang bisa jawab? Yuk. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tidak usah anak-anak terlalu tegang ya. Halo, masih bisa di monitor, nak? Masih bisa di monitor? Bisa? Oke.
Oke, ya. Ya. Pak maklumi ya, kadang-kadang memang seperti itu. Di hubungannya tentu seperti tadi, kalau perilaku kita dipengaruhi oleh guna satwa, ya, perilaku kita akan menjadi baik. Ya. Kalau dominan dipengaruhi oleh sifat atau guna rajas, kita atau seseorang aktif, ya. Tadi ya, Putri itu egois, dimintai minuman oleh temannya, apa yang saya diminta minum? Seperti itu ya, terlalu egois, rajas itu yang mempengaruhi. Nah, kalau yang dipengaruhi oleh guna malas bicaranya lebih mudah, itu kena sanksi, kena hukuman akibat dari kemalasan. Di dalam kehidupan seperti itu sangat mempengaruhi dan berhubungan ya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan sudah masuk banyak nih lewat chat ya. Nanti anak-anak pelajari itu. Ya, sudah bagus ya. Ciri-ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat rajas. Nah, ini pertanyaannya Pak Tresna. Bagaimana ciri-cirinya? Ya. Wah, ini sudah ada mengantuk ini ya. Ya. Semangat ya. Ya, Pak. Ya, masih semangat ya, pertemuan kita kali ini luar biasa ya. Saya, Pak. Ya, siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Ayo. Ya, Pak. Ya, silakan. Wiradana, silakan. Yuk. Silakan. Oh, hilang lagi. Oke. Siapa yang masih Arianata ya, ini yang stabil ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ciri-ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat rajas adalah berperilaku aktif, agresif, dan inovatif. Wah, bagus ya, bagus. Ada lagi yang lain? Silakan, yang lain menambahkan. Ya, tambahkan lagi itu ya. Oke. Hilang lagi, buka kameranya. Wiradana, gimana Wiradana? Bisa? Ayo. Oh, hilang lagi. Oke, kada Ayu monitor. Udah masuk, Pak. Tar dulu. Nah, itu anak-anak tadi. Jadi anak-anak Pak coba mute mikrofonnya karena ada gaduh ya. Ya. Nah, ini akibat pengaruh dari guna rajas seperti ini anak-anak. Nah, ini pengaruh guna rajas. Tapi tidak apa, anak-anak semangat dalam menjawab itu bagus ya. Semangat dalam menjawab itu bagus. Jangan bermain-main ya. Siapa nih? Ya jangan bermain-main. Oke. Pak buka lagi. Bisa monitor nak? Bisa monitor? Ayo. Bisa. Oke. Jadi anak-anak yang ribut, Pak berikan sanksi. Nah itu ya, seperti tadi. Kalau ribut, gaduh, ya diberikan sanksi. Kalau malas, diberikan sanksi seperti itu ya. Tapi tidak berat ya, tidak gampang sanksi yang mudah. Ya, seperti itu ya. Seperti tadi ya, seperti tayangan video tadi ya. Oke, ini pertanyaan sudah banyak ya, sudah banyak dari Selina Putri. Wah ini apa hubungan triguna dalam sama ini ya dengan tadi ya, sama dengan pertanyaannya Adek Ayu ini ya, sama. Tadi udah terjawab itu ya. Oke, pertanyaan yang sama tidak perlu diulang. Nah itu nak, kita sudah banyak berdiskusi ya, materi sudah. Nah sekarang Pak akan coba simpulkan ya pertemuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Masih bisa dimonitor anak-anak? Masih. Bisa, Oke, Pak. bagus, Masih, bagus. Pak.
Jadi kameranya tidak bisa monitor dengan bagus. Ya. Oke. Kita simpulkan bahwa pengaruh triguna itu pada manusia sangat sangat besar. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Ya. Kalau orangnya malas itu misalnya ya, pembohong, nah itu ya, loba, itu pasti dipengaruhi oleh sifat atau guna tak. Nah, kalau hiperaktif, ajak lain kan kayaknya gaduh, nah, seperti itu, ya, itu dipengaruhi oleh guna atau sifat rajas. Ya. Nah kalau, ya bagus ya. Kalau yang ideal, yang kita inginkan itu kan supaya satwam itu dominan terhadap yang lain. Ya, kalau satwam yang dominan mengatasi yang lainnya, nah itulah yang menyebabkan masuk ke surga. Seperti itu ya. Di pembelajaran seperti itu memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Seperti itu, anak-anak. Nah, kemudian untuk selanjutnya Pak berikan tugas nanti ya. Udah Pak buat tugas itu. Pak posting di classroom, nanti anak-anak kerjakan. Ya. Untuk penugasan, anak-anak buat sebuah analisis. Jadi anak-anak analisis salah seorang dari tokoh, ada satu orang tokoh dalam kisah Ramayana yang terkait atau mencerminkan sifat satwam. Anak buat dalam cerita singkat, mungkin satu halaman, ada setengah halaman boleh lah ya. Itu anak mengenai tugas. Kemudian untuk tes ya, Bapak nanti akan share melalui Google Form linknya ya. Linknya ya, Nana. Ada pertanyaan lagi? Ayo, terkait tugas mungkin ada? Ini ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Jelas ya, Nak ya. Ya. Jelas? Oke, kalau jelas. Jelas, Pak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti ya, untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu kita akan bahas lagi tentang ciri-ciri yang belum ya, masih banyak ini ya, ciri-ciri dari triguna itu. Bagaimana mengidentifikasi, jadi kita menghubungkan dengan sloka-sloka yang terkait dengan ciri-ciri triguna itu ya. Kita akan kaji melalui berbagai pustaka nanti ya. Apakah Sarasa Muscaya itu misalnya, Manawa Dharma Sastra atau Rahaspati Tattwa. Kita kaji itu ya. Kita lihat dari perspektif sastra suci Hindu tentunya ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita akhiri pertemuan ini. Oke. Kalau tidak, anak-anak, ya, kalau tidak, tadi di awal kita sudah awali pertemuan dengan berdoa. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita berdoa dulu, setelah itu mengucapkan Paramasam. Berdoa. Om Dewa Suksema Parama Cintya Nama Swaham Santi Santi Santi.